bahwa Bahar Smith itu ya pernah satu pesantren dengan saya dulu itu ketika di Pasuruan ya, di Dalwa, Raci Bangil itu. Jadi kalau berbicara pengalaman ya, masanya Bahar Smith itu bagaimana ketika di pondok tidak dikenal sebagai orang yang pintar begitu, tapi justru sebaliknya begitulah. Itu bisa dikonfirmasi lah. Walhasil termasuk salah satu karomah dari Bahar Smith itu adalah bisa membaca kitab dari kiri ke kanan begitu. Ini kan luar biasa ya. Kitab belajar di mana? Yang saya tahu itu ya di Dalwa begitu. Ketika masih satu pesantren dengan saya. Dan saya tahu kalau dulu mah botak, nggak gondrong dulu mah. Dulu mah botak. Suka kabur dan seringkali ditakzir begitu. Siap. Salam Kiai Usuat Channel ya. Masya Allah dihadiri ini oleh Sohibul Waqi'ah. Jadi kalau berbicara pengalaman ya, bahwa Bahar Smith itu ya pernah satu pesantren dengan saya dulu itu. Dimana saya pun juga heran kenapa kok tahun lahirnya itu lebih tua dari saya, begitu. Padahal dulu ketika saya itu kelas 1 SMA lah, 1 aliyah. Nah dia itu masih SD mungkin, atau setidaknya ya beda 3-4 tahun gitu kan. Tetapi kemudian saya coba membuka-buka begitu biografi atau biodata lah ya, biodata dari Bahar Smith itu kok kelahiran 85 ya. Kok beda dengan saya 89 ini. Lebih tua dia daripada saya. Sehingga di situ saya pun juga bingung begitu. Ya, itu ketika di Dalwa. Jadi kalau di selain Dalwa saya kurang tahu mengenai Bahar Smith. Jadi dulu seingat saya dan ini bisa dikonfirmasikan melalui teman-teman yang tahu, teman-teman yang pernah mengalami masanya Bahar Smith itu bagaimana ketika di pondok ya tidak dikenal sebagai orang yang pintar begitu, tapi justru sebaliknya begitulah. Itu bisa dikonfirmasi lah. Dan saya nggak perlu membongkar mengenai hal itu ya. Walhasil termasuk salah satu karomah dari Bahar Smith itu adalah bisa membaca kitab dari kiri ke kanan begitu. Ini kan luar biasa ya. Kitab ini yang dibaca bukan kitab ya, bukan buku. Oke lah. Yang kemudian Bahar Smith yang sering kali kita dapati ketika dia itu menyampaikan ceramah-ceramahnya itu dengan luar biasa begitu kan. Ada cacian, makian, dengan nada-nada keras, serem ya guys pokoknya. Yang cacian dan makian itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan ya dari Bahar Smith yang dulu, padahal di awal-awalnya itu nggak seperti itu. Awal-awalnya itu tidak seperti itu. Ya mungkin karena tren. Mungkin karena tren sehingga ya menyamakan begitu dengan tren itu sendiri. Mungkin itu garomah. Nah, sehingga mengikuti tren yang nah betul, gara-gara Ahok. Jadi sebelum Hall Ahok itu 212 ya, itu bisa dibilang ceramahnya itu bagus, lembut. Bahkan dulu ketika saya itu ngomong dapat cerita di sini bahwa sempat di sini itu punya keinginan untuk mengundang Bahar Smith ini sebelum Ahok. Tapi ketika pasca Ahok yang kemudian setiap tahunnya itu di Holi begitu. Ya, di Holi 212 itu ternyata berbeda begitu. Yang awalnya lembut kemudian menjadi kasar, suka mencaci maki orang. Dan seterusnya yaitu samalah dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nafikhul kir, orang yang terkena asap dari tungku, maka dia akan terkena baunya. Meskipun dia tidak memegang, tetapi ketika dia itu terkena asapnya, maka baunya itu akan dihirup oleh dia dan akan melekat di dalam bajunya. Begitu ya, Hari Ahok Nasional. Nah, Hall Ahok itu namanya. Lalu kemudian dengan berbagai macam, katakanlah dari tahun berapa itu? 2017 dan sekarang itu 2025. Ya, kurang lebih 8 tahun lah ya, dengan gaya yang seperti itu sudah biasa. Ya. Nah, ini sekilas ya mengenai Bahar Smith sebelumnya ya.
Nah, lalu kemudian kita itu akan mengulas sebuah orasi dari Bahar Smith waktu aksi kemarin dalam rangka untuk menuntut Gus Fuad yang sempat mengatakan kepada atau tentang guru tua dengan sebutan monyet. Padahal yang sudah ada klarifikasi dari Gus Fuad bahwa yang dimaksud itu adalah upaya-upaya yang memaksakan diri untuk mengangkat guru tua ini sebagai seorang pahlawan nasional yang sudah beberapa kali ditolak begitu kan. Nah, upaya-upaya itu disebut sebagai upaya-upaya dari seorang monyet. Seorang monyet, upaya-upaya monyet begitu. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu sebagai monyet-monyet yang hina. Nah, jadi upaya-upayanya yang disebutkan itu. Upaya-upaya yang mengarah ke sana, itulah yang kemudian disebut atau dimaksud oleh Gus Fuad sebagai upaya-upaya dari monyet begitu kan. Nah, ternyata hal ini membuat marah dari pihak Al-Khairat, lembaga pendidikan yang disusun atau dibangun oleh guru tua, alumni-alumninya yang mereka itu bisa disebut dengan Abnaul Khairat. Kemudian tidak hanya dari kalangan Al-Khairat saja, tetapi dari kalangan para habib. Yang diantaranya itu ada siapa namanya, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Al-Attas, kemudian beberapa habib-habib yang lain itu pun juga sama. Begitu. Yang sampai mengadakan demo begitu kan. Yang katanya atau dijanjikan pada pengumuman-pengumuman yang sebelumnya ini akan menjadi sebuah demo besar-besaran untuk menuntut kepada Polri agar segera menangkap Gus Fuad yang telah menistakan seorang ulama begitu dari kalangan habib. Dan kita tidak akan menyenggol, tidak akan membahas mengenai guru tua. Katakanlah iya beliau adalah seorang ulama, ya beliau mulia dengan keulamaannya, begitu. Dan saya rasa itu pun meskipun beliau hidup, ya barangkali beliau juga tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi sebagai seorang pahlawan nasional. Jadi upaya-upaya itu ya memang pure dari kalangan luar, begitu ya. Entah itu dari cucunya atau dari keturunan-keturunannya atau dari murid-muridnya ataupun yang lain. Salam Kiai Gus Fuad Channel ya. Masya Allah dihadiri ini oleh Sohibul Waqiah, monitor, dan salam untuk saya dan semua netizen pejuang Nusantara. Salam kembali, Yai. Sehingga kemarin itu, saking besarnya pengaruh Gus Fuad itu, sehingga turun dari mana-mana. Ada yang dari Palu, ada yang dari Banten, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, kemudian ada yang dari Bogor, dari orasi-orasi yang pernah di yang orasi-orasi yang disampaikan di atas truk itu. Bahkan ada garoman dari Gus Fuad itu bahwa fotonya itu tidak bisa dibakar oleh Bahar Smith begitu kan, yang bisa kita saksikan di beberapa kanal YouTube. Oke. Nah, kemudian kita akan menyimak bersama-sama lalu apa yang bisa dikritisi dari apa yang disampaikan oleh Bahar Smith itu akan kita kritisi ya. Yang diantaranya adalah mengenai sebuah hadis di mana redaksi Arabnya tidak disebutkan itu oleh Bahar Smith, yang berbunyi tinta-tintanya para ulama itu tidak menandingi atau tidak sebanding dengan darahnya para syuhada. Di mana saya sebutkan redaksi Arabnya, dima'us syuhada la tazinu midadal ulama. Dima'us syuhada, darahnya para syuhada, ya, itu tidak bisa menandingi midadal ulama, tinta-tintanya para syuhada. Yang ternyata ketika kita telusuri, itu bisa ditemukan di berbagai kitab-kitab takhrijul hadis, ya. Misalkan seperti Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Kemudian ulama-ulama yang lain nanti akan kita ulas, akan kita simak setelah memutarkan videonya Bahar Smith. Ada tokoh adat segala ya.
Ini perlu diingat ya, bahwa jumlah dari peserta itu ada 7 juta ya. 7 juta. Nah, ada 7 juta. Nah, ini saking banyaknya begitu kan, kelihatan kan? Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, 7 juta itu sangat banyak. Jangan aneh begitu ya. Jadi jumlahnya itu sangat banyak dan jangan sampai diledek bahwa jumlahnya itu 7 miliar. Nah, jangan. Ini jumlahnya 7 juta ya. 7 juta. Bambu runcing, jangan 7 biji, 7 juta ya. Itu beserta hodam-hodamnya dan lain sebagainya, ya Allah alam. Kan 7 juta begitu. Lanjut. Emang Bahar bisa baca kita? Bisa, tapi bacanya itu dari kiri ke kanan. Ya. Bacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi dimaklumi sajalah, jangan diledek begitu. Kasihan. Pelindung kebinekaan. GEMA, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, namanya Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Sehingga GEMA PK ya. GEMA PK itu yang mendukung Bahar Smith. Lalu yang ingin meluruskan sejarah Nusantara, nah itu bertentangan dengan kebinekaan. Gitu. Lalu dengan statement-statement yang dulu ya, ada kera-kera bersorban, kemudian ngajak-ngajakin perang, kemudian bawa-bawa golok ketika menyampaikan ceramah, bawa-bawa pedang, bawa-bawa golok begitu, dengan cacian dan makian. Itu sesuai dengan kebinekaan kalau seperti itu. Nah, giliran ketika seseorang itu menyampaikan suatu statement yang hanya sekali saja dengan sebutan monyet, dan itu pun juga sudah minta maaf, sudah klarifikasi, itu balasannya sampai jutaan kali, nggak terhitung gitu. Jadi kalau kita hitung dosanya ya, Gus Fuad misalkan yang menyebutkan monyet, yang kemudian sudah klarifikasi juga sekali, kemudian klarifikasi sudah, minta maaf sudah, nah tetapi imbal balik dari atau balasan lah dari orang-orang yang tidak menyukai beliau, wah itu nggak terhitung. Bahkan semuanya itu dianggap sebagai monyet, gitu kan. Begitu dari kalangan orang-orang yang tidak percaya dengan nasabnya Habib, pendukung-pendukung Kiai Haji Imaduddin yang tidak percaya akan nasabnya Habib bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ormasnya PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, laskarnya itu pun menjadi laskar monyet. Bahkan jenderalnya itu pun menjadi jenderal monyet juga. Nah, kalau itu ini sesuai dengan kebinekaan. Nah, kemudian para pejuang-pejuang Nusantara yang ingin meluruskan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu bertentangan dengan kebinekaan begitu. Belajar di mana? Yang saya tahu itu ya di Dalwa begitu. Ketika masih satu pesantren dengan saya. Dan saya tahu kalau dulu mah botak, nggak gondrong dulu mah botak, suka kabur dan seringkali ditakzir begitu. Siap, Beb. Nah itu ini fotonya Gus Fuad yang tidak bisa tidak bisa dibakar oleh Bahar Smith, itu adalah salah satu garoma dari Gus Fuad itu. Terus. Para bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia ini membangun bangsa ini dengan keringat, dengan keringat, karena capek upayanya itu. Terus dicuci dengan darah. Nah, tanah air ini dicuci oleh darah para bapak-bapak bangsa ya. Oke. Siapa mereka? Pengen tahu itu. Siapa mereka itu? Ya. Para habaib. Ini belum saya temukan datanya ya. Ini belum saya temukan datanya. Jadi ketika mendirikan bangsa Indonesia ini, negara kita ini, ya, membangun Nusantara ini, itu tidak bersenang-senang, tapi dengan keringat, dengan darah, dengan nyawa. Bahkan kemarin dari siapa itu teman-teman dari Makassar itu ya, Kang Andi, siapa? Saya lupa itu. Mohon maaf jika saya namanya lupa. Itu korbannya sampai 40.000 itu dalam pembantaian Westerling pada tahun 1948-1949.
Itu sampai puluhan ribu. Bahkan dari apa namanya keluarga-keluarga Kang Andi itu, bukan Andi Rompas, Andi siapa kemarin itu lupa saya. Kemarin itu ikut dengan bersama kita itu di live ya. Kakeknya iya jadi korban. Kemudian paman-pamannya, ya kan, saudara-saudaranya. Banyak sekali yang menjadi korban dalam pemberontakan Westerling pada tahun 1948-1949 lah, di agresi militer kedua itu. Di dalam kitab Fafirru ilallah sekarang terbukti. Nanti coba kita ulas ya. Sudah tertulis gerombolan mereka itu. Lalu gerombolan mereka kemana? Nah itu kan pertanyaannya. Kok tidak kita dapati begitu ya informasi, oh dari kalangan Habib itu banyak loh yang jadi korban Belanda, korbannya Westerling, ataupun korban dari para penjajah yang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari segala macam penjajahan. Kok tidak kita temui? Nah itu. Dan juga ketika saya itu bertanya itu, saya ulang-ulangi terus ini, biar ingat. Siapa namanya, Bang Detektif D, ketika saya tanyai bahwa di masa Belanda itu yang menjadi mata-mata, yang menjadi telik sandinya Belanda, yang kemudian datang sowan kepada para kiai, sowan kepada para ulama untuk menggali informasi dari para kiai dan para ulama, itu berseragam apa? Nah itu kan sudah dijawab juga itu. Ya, itu sudah dijawab juga itu. Bahwa seragamnya ya seperti itu. Menggunakan jubah, menggunakan imamah, udeng ya. Menggunakan surban, begitu. Datang ke kiai. Dimana salah satu korbannya itu adalah kakeknya siapa, Kiai Haji Ubedillah itu. Nah, jadi kalau yang bercerita beliau kan nggak etis ya. Nggak etis. Tapi yang cerita itu saya. Saya yang bercerita dan saya mendapatkan informasi ini dari beliau langsung, begitu. Dan saya minta izin kalau menyampaikan itu boleh atau enggak. Di mana kakek beliau itu ketika setelah didatangi oleh 2 Habib atau 1 Habib lah, yang menggunakan seragam seperti itu, seperti Marsose begitu ya, jubah, surban dan seterusnya. Itu kemana? Atau gimana nggak tenang-tenang? Sementara posisi mereka itu menjadi mata-matanya Belanda. Ya gampangnya seperti apa namanya, ilustrasinya itu seperti Walid begitulah. Seperti Walid. Seperti Walid. Dimana ketika seorang Walid ini mendatangi seorang kiai, nah lalu kiai tersebut setelah didatangi oleh Habib tidak lama kemudian, maka kiai itu akan ditangkap oleh Belanda, oleh pasukan Belanda. Nggak tahu Marsuse, nggak tahu Knil, nggak tahu apalah. Masalah. Jadi begitu. Nah, jadi belum kita temukan itu upaya berdarah-darah kemudian menjadi korban dari apa namanya penjajahan Belanda sehingga mereka itu menjadi korban, itu belum saya temukan. Nah, barangkali dari teman-teman itu ada yang menemukan suatu data, bolehlah bagi datanya begitu. Ya, oke, lanjut para habaib begitu ya. Terus. Malam memegang pena untuk menyebarkan ilmu agama. Malam menyebarkan ilmu agama. Jadi nulis itu seperti Habib siapa namanya Alkemi itu ya. Beliau kan sedang fokus nulis gitu kan. Nah, jadi kalau dibandingkan antara tintanya para ulama, tintanya Habib Alkemi dengan darah para pejuang yang berjuang, yang berusaha, berupaya melawan kepada penjajahan kolonial Belanda, nah itu jauh lebih besar jasanya Habib Alkemi yang sedang menulis buku, menulis kitab, daripada yang berdarah-darah melawan kolonial Belanda. Ini subhanallah ya, luar biasa ini. Ngeri guys. Masalah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emang keren Habib Alkemi itu ya. Jadi Habib Alkemi nggak perlu berdarah-darah. Nggak perlu berdarah-darah. Ya. Jadi menulis kitab begitu ya. Yang ketika dibandingkan dengan darah yang bercucuran ketika melawan kolonial Belanda, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jelas lebih tinggi tintanya para ulama.
duduk santai sambil ngudut, nulis kitab, pribumi, kiai-kiai berperang lagi berdarah-darah. Ya, mereka kan ini, apa namanya, menulis kitab begitu. Karena yang ini kan tintanya. Begitu ya. Subhanallah. Nah, luar biasa memang ya. Terus. Mereka menangis. Jadi hanya sekedar, apa namanya, menangis di malam hari, meratapi nasib. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda itu segera merdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi cukup dengan menangis, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kemudian berdoa. Dan dalam perjuangannya itu hanya cukup dengan menulis, menggunakan tinta ya. Subhanallah, ini luar biasa ya. Luar biasa, namanya juga pahlawan begitu kan. Namanya juga pahlawan. Nah, oke, lanjut ya, lanjut. Seru ini. Mereka memegang pedang. Jadi kalau siang itu memegang pedang, berperang. Dengan siapa perangnya ini? Ya. Kalau ulama-ulama Nusantara banyak kita jumpai. Bahkan dari ulama-ulama Nusantara misalkan seperti banyaklah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ulama-ulama yang lainnya seperti Mbah Abbas Buntet. Kemudian juga siapa namanya? Siapa lagi ya? Mbah Ahmad Rifai. Begitu juga dengan yang murid-muridnya dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Nah, mereka itu melakukan perlawanan untuk melawan kepada kolonial Belanda. Begitu. Untuk melawan kolonial Belanda. Nah, minta airnya. Ayam bebek. Begitu. Cuman kalau dari Habib saya belum menemukan, sehingga mohon di-spill begitu ya. Kalau memang ada yang berdarah-darah. Itu Balawi suka asli Indonesia, bukan Kang Pelawat, antum itu ngeledek aja itu ya. Nah, lanjut. Nah, terus. Oh, lupa. Kalau DNA itu berdarah-darah. Jelas kalau DNA itu berdarah-darah. Nah, DNA itu berdarah-darah. Kenapa? Ya karena ditembak mati kan. Tembak mati ya berdarah. Karena melakukan ingin melakukan kudeta begitu kan. Dan melakukan banyak pembunuhan melalui perintahnya begitu. Nah, lagi Fahrul Barakba ataupun dan juga yang lainnya ya. Lanjut. Torikoh ya. Kalau torikohnya kira-kira nyebutin nggak ini? Torikoh Faqihil Muqaddam. Torikoh yang didirikan oleh Faqihil Muqaddam yang kemudian disebut sebagai Torikoh Alawiyah begitu. Ya, ada atau tidak nih? Coba kita cek ini ya. Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Jadi Thariqah Alawiyah ini nggak disebut ini. Thariqah Alawiyah tidak disebutkan ya. Ya, Thariqah Alawiyah tidak disebutkan itu. Nah, Lutfiyah, Kang Kebo ya. Lanjut. Mu'allim Syafi'i Hazami satu ya. Itu tokoh yang terkenal ya akan keilmuannya. Mu'allim Syafi'i Hazami. Syafi'i Hazami. Terus Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan tuh oleh Bahar Smith ini ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, itu beliau punya ini. Di dadanya itu ada medali ya, bintang salib singa. Jumlahnya, dua itu keren. Sudah kita spill dulu sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, atau 3 bulan yang lalu lah. Oke, lanjut. Nah, Habib Husain bin Idrus. Habib Husain Al-Idrus Luar Batang ya. Habib Husain bin Idrus Luar Batang yang katanya itu datang ke Nusantara, meninggalnya itu tahun 1750-an itu. Ini perlu ditelusuri itu. Saya belum nemu aja itu datanya itu. Nah, itu benar atau enggak itu ya? Yang katanya di Luar Batang. Lanjut. Orang yang mati syahid lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah orang-orang yang mati syahid. Itu tadi sedikit hadis yang saya ulas di awal ya. Dima'u syuhada la tazinu midadal ulama. Kembali. Benar. Dima'u syuhada,
darah-darahnya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Darahnya orang-orang yang mati syahid itu tidak mengungguli. Ingat, tidak dapat mengungguli tintanya para ulama. Itu hadis maudhu, hadis palsu itu. Hadis bikin-bikinan itu. Ya. Tadi sedikit saya ulas ya, tadi beberapa komentar dari para ulama. Imam Ibnu Hibban, bahwa hadis tersebut tadi itu dima'us syuhada la tazinu midadal ulama. Di situ perawinya ada Ismail bin Abi Ziyad. Qala anhu Ibnu Hibban, di mana Imam Ibnu Hibban mengatakan Dajjal. Rawinya itu Dajjal. Waduh, lidzalika dha'afahu al-Iraqi fi Takhrijul Ihya, sehingga dalam kitab Takhrijul Ihya itu menyatakan bahwasannya hadis itu dhaif. Yang kedua, Abu Nuaim ya dalam kitab Akhbar Asbahan, Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Itu juga sama. Bahkan Imam Ibnu Jauzi menyatakan wa hadza la yasih. Hadisnya tidak sahih. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, Ibnu Hibban lagi menyatakan, yarwil maudu'at anis thiqat. Bahwa rawinya tadi itu, Ismail bin Abi Ziyad, itu suka meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu. Dan ditempelkan kepada orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, wa hadza hadisun la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang tidak sahih. Disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Sehingga di sini ada beberapa komentar yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Imamul Munawi, kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya khususnya Al-Munawi lah, Al-Munawi. Al-Munawi mengatakan bagaimana? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi ya. Wal insaf annama warada lisyahid minal khasais. Jadi hadis-hadis yang datang dan menjelaskan bagaimana keutamaan dari orang-orang yang mati syahid itu termasuk keistimewaan khasais. Ya, keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid wasahha fihi min daf'il adab, sehingga orang yang mati syahid itu bisa menolak azab, wa ghufranin naqais. Dan juga pengampunan terhadap kesalahan atau dosa. Lam yarid mithluhu lil alim li mujarradi ilmihi. Di mana keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang mati syahid, yang kemudian orang yang mati syahid itu dapat menolak azab, juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Itu tidak ada hadis-hadis yang secara khusus menyatakan bahwa seorang yang alim dengan ilmunya, dia memiliki keistimewaan tersebut. Nggak ada. Wala yumakkinu ahadan an yuqta'a lahu bihi fi hukmi, sehingga tidak memperbolehkan bagi seseorang untuk bisa memastikan hukum bahwasanya orang yang alim itu lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Begitu. Sehingga wa yambagi an yu'tabara halul alimi wa samratu ilmihi wa madza alaihi. Nah, sehingga dilihat dulu nih, meskipun ada seorang yang alim, dia memiliki keilmuan, dilihat dulu bagaimana kondisinya, apa saja buah dari keilmuannya, apa saja hal-hal yang berada di atasnya. Artinya ketika dalam kondisi peperangan, tetapi orang yang alim itu memang sengaja menyembunyikan dirinya, bukan malah melawan orang-orang yang menjajah negeri kita ini. Nah, tentu kita sudah tahu bagaimana status dari orang yang alim itu. Ini tidak menyindir siapapun ya, tapi silahkan diaplikasikan sendiri begitu. Ya, memang orang yang berilmu, seorang yang alim, itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi ketika memang dalam kondisi peperangan, ya perang, bukan malah ngumpet begitu. Apalagi mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa halus syahid wa thamrat syahadatihi wa ma ahdatsa alaih. Dan juga kondisi orang yang mati syahid itu dilihat. Bagaimana peranannya? Ya, apa buah dari status kesyahidannya dan apa efek dari statusnya mati syahid? Misalkan ketika banyak orang-orang yang mati syahid meninggal dalam keadaan syahid,
membela negaranya, membela tanah airnya. Dan dia adalah seorang ulama, tambah-tambah itu. Dia adalah seorang ulama dan meninggal dalam keadaan syahid. Dan buah dari syahadahnya atau status kesyahidannya itu bisa dinikmati oleh para anak keturunannya. Maka itu jelas luar biasa. Plus begitulah. Udah mah dia ulama, kemudian yang kedua itu meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itu keistimewaan yang double begitu, yang double. Nah, tapi kalau hanya sekedar keulamaannya saja, di mana waktu perang tapi dia tidak mau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya kita cukup tahu. Kita cukup tahu bagaimana statusnya begitu. Nah, di mana apalagi yang namanya guru begitu kan? Guru yang mengajarkan keilmuan. Gampanglah mengajarkan keilmuan yang tinggi mah. Yang kita itu memiliki banyak ulama yang ada di kampung-kampung itu yang mengajarkan alif bata kepada anak-anak di masyarakat. Itu benar-benar mereka adalah guru tanpa tanda jasa. Orang lain belum tentu menghargai jasa itu. Ya. Orang lain belum tentu menggaji guru-guru yang mengajarkan atau ulama-ulama atau kiai-kiai yang mengajarkan masyarakat. Belum tentu itu mendapatkan gaji bulanan dari masyarakat. Nah, sehingga dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun kita memandangnya sebagai orang yang biasa begitu. Tetap magamnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa gaji, tanpa THR. Alias gratis begitu. Itu guru. Dan itu sampai saat ini bisa banyak kita temui begitu. Khususnya misalkan di madrasah-madrasah yang ada di tersebar di berbagai tempat ya, di berbagai wilayah, mau itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Nah, itu sangat banyak. Dan jelas pahalanya itu mengalir terus-menerus sampai hari kiamat kelak. Begitu. Nah, itu guru. Nah, guru itu seperti itu, ya. Guru. Jadi hidupnya tetap berkah begitu. Dan dia tetap gurunya itu memiliki pekerjaan, entah itu bertani, berkebun, berdagang, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, itu yang harus kita perhatikan itu, ya. La ilaha illallah. Nah, lanjut. Orang-orang Arab ada yang kawin dengan prajurit Indonesia. Kemarin bilang, dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah. Gitu. Kemarin bilang gitu. Sekarang kok diganti? Sekarang kenapa diganti? Kemarin mah, dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah. Dan ketika dalam persidangan, dan ada seorang kiai yang disuruh oleh Bahar Smith untuk azan. Dan ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Siapa itu disebut? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kakek ana atau kakek ente. Begitu. Nabi Muhammad itu kakek ente atau kakek ana. Nah, sekarang kok dirubah? Ya. Ya mungkin karena situasi dan kondisi begitu. Lantaran ketika dia itu mengaku, dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah. Itu orang-orang akan berbondong-bondong untuk menanyakan benar atau enggak. Bahwa dalam darah kamu itu, dalam diri kamu itu terdapat darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan plat G lagi. Haplogrup J saja itu perlu diverifikasi ulang. Nah, gitu ya. Udahlah, dan seterusnya lah. Oke. Sebentar. Tadi ada juga itu menyebutkan Gus Fuad itu ya. Coba. Akan kami kepung rumahnya, cenah. Itu dibahas dulu tuh. Itu delik hukumnya ada atau tidak. Nah, jangan-jangan enggak lagi. Udah mah enggak masuk delik hukumnya. Terus maksain dengan sedemikian rupa untuk memaksakan polisi untuk menangkap Gus Fuad Leret. Nah, itu kan dikaji dulu harusnya mah. Kajian hukumnya itu seperti apa harusnya, ya?
Oke. Simbol ulama. Siapa namanya? Guru tua itu adalah simbol ulama Indonesia Timur. Oke, kita balik nih. Kita punya seorang tokoh yang namanya itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu kan dihina-hina itu. Oleh siapa? Oleh Habib. Namanya Faisal As-Saqaf. Aha. Kita lebay nggak? Seperti ini. Kita lebay nggak seperti ini? Gus Dur berkali-kali dikatakan buta mata, buta hati, begini dan begitu. Dua tokoh tuh. Simbol ini simbol. Siapa yang nggak kenal Gus Dur begitu kan? Bahkan dari berbagai agama, mau itu agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Simbol persatuan Gus Dur mah. Tidak hanya untuk agama Islam saja, tapi untuk agama yang lain itu pun sama. Simbol, makanya yang menziarahi magamnya Gus Dur, itu tidak hanya orang Islam saja. Tapi mau itu orang Kristen, kayak Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu sekalipun, ada. Lalu ketika Gus Dur digitukan, dibuta-matakan, dibuta-hatikan, bagaimana? Ya kita nggak lebay. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saat itu di periode sebelumnya, yang merupakan RI 2 ya, dikata-katain kebun binatang. Emang itu nggak menghina simbol. Udahlah ya, untuk yang lainnya mah udah nggak kehitung. Katakanlah yang pentolan-pentolannya sajalah. Tadi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, satu. Kemudian yang kedua itu ada Gus Dur, cucunya ya, cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang keempat Kiai Haji Said Akil Sirot, yang disebut begini dan begitulah oleh kelompok-kelompok mereka. Lebay nggak kita? Ya nggak lebay. Artinya orang-orang yang menghinakan, kalaulah memang penghinanya itu menyakiti, kan jelas menyakiti. Tetapi sikap untuk melawan penghinaan tersebut itu kan nggak seperti itu. Begitu, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullah. Jadi begitu teman-teman. Minta maaf sudah kan Gus Fuad, klarifikasi sudah, tetap aja kan. Hanya satu kali Gus Fuad dalam podcastnya itu sudah klarifikasi. Lihat bagaimana balasan mereka, begitu kan? Kalaulah yang disenggol itu adalah dari keluarga mereka, mereka akan mencak-mencak. Tapi kalau yang disenggol itu adalah ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi, cicing, itu sudah watak sudah. Ya, itu sudah watak. Dan untuk kibin-kibin itu akan dipengaruhi, akan cuci otaknya dengan sedemikian rupa. Kasihan, saya melihatnya kasihan. Atau dicekokin doktrin-doktrin mulu, jing. Dicekokin doktrin-doktrin terus. Tidak menggunakan akal dan pikirannya dan logikanya untuk menilai segala sesuatu. Gitu, dan seterusnya lah. Oke, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma maghfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma mansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa atau membawa manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.